Kurang jelas, Bu. Sudah terlihat belum PowerPoint-nya? Sudah. Apa saja? Yang di kehamilan muda itu ada 3 yang sering terjadi. Pertama adalah abortus. Kedua melalui batu dosa dan kehamilan abortus. Abortus ini adalah ancaman atau pengeluaran masa konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Sebelum usia kehamilan 20 minggu ya. Sebelum kehamilan usia 20 minggu atau berat badan kurang dari 200 gram. Etiologi atau faktor yang menyebabkan abortus itu banyak sekali. Kita ambil 3 di sini itu normalitas kromosom, faktor maternal. Faktor maternal di sini banyak sekali faktornya. Yaitu yang pertama usia ibu, penggunaan alkohol, terus penggunaan anestesi. Mohon maaf, Bu, suaranya kecil sekali. Ini masih kecil? Lumayan, Bu. Oke. Jadi saya teruskan. Tadi faktor-faktor atau etiologi yang terjadi pada abortus, yaitu selain anestesi ada ibu mengkonsumsi kafein, yaitu baik kopi maupun teh. Terus ada penyakit yang menyertai ibu, penyakit yang menyertai ibu, misalnya diabetes tidak terkontrol, kemudian ada autoimun. Kemudian selanjutnya faktor maternal dari ibu adalah penggunaan rokok juga menyebabkan abortus, penggunaan narkoba, dan banyak lagi di sini yang lainnya. Kalian bisa coba sendiri. Kemudian faktor yang lainnya adalah faktor paternal, faktor anormalitas kromosom sperma. Ini dari kromosomnya yang dia abnormalitas, jadi kromosom spermanya dia mengalami abnormalitas. Kemudian bagaimana sih patogenesis dari aborsi itu? Jadi di sini patogenesis yang pertama adalah pendarahan dimulai dari pendarahan decidua basialis. Pertama kali terjadi pendarahan di decidua basialis ini menyebabkan nekrosis jaringan. Nah, nekrosis jaringan di sini adalah nekrosis karena nekrosis itu adalah mati, jadi jaringannya itu mati akibat pendarahan decidua basialis. Kemudian setelah nekrosis atau jaringannya mati, ini terjadi pelepasan hasil konsepsi. Setelah pelepasan hasil konsepsi karena jaringan mati, kemudian oleh tubuh itu dianggap korpus alinium. Korpus alinium itu adalah korpus yang tidak berfungsi atau korpus yang menurut tubuh itu dia harus dibuang, ya, sehingga menyebabkan kontraksi uterus, di mana akan terjadi hasil konsepsi keluar atau akan terjadi pengeluaran hasil konsepsi. Nah, kemudian di sini ada macam-macam abortus. Abortus itu ada 2 jenisnya, yaitu abortus spontan sama abortus provokatus. Yaitu abortus spontan itu dibagi lagi menjadi abortus iminen, insipiden, compactus, incompactus. Kalau provokatus itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu kriminalis dan medis. Nah, abortus iminen itu apa? Abortus yang sedang terjadi. Tanda-tandanya adalah dia tidak ada pembukaan, tetapi ada pendarahan. Ya, dia tidak ada iminen itu kan sedang terjadi, jadi dia tidak mengalami pembukaan, tidak ada pembukaan. Saat kita tutup itu tidak ada pembukaan, nyeri perut hebat biasanya, ada sedikit pendarahan. Kemudian kalau abortus insipien itu apa? Abortus insipien ini abortus yang dia sudah terjadi. Jadi kalau yang iminen ini sedang terjadi atau sedang mengalami, kalau insipien ini sudah terjadi. Jadi tandanya di sini insipien ini serviknya sudah membuka, ya. Serviknya sudah membuka,
Terus ada tanda-tanda pengeluaran konsepsi, kadang ada sedikit pengeluaran konsepsi terjadi pendarahan. Kemudian di sini ada abortus completus. Kalau abortus completus ini dia sudah mengalami pembukaan serviks, kemudian hasil konsepsinya itu sudah keluar semua, kemudian ada kontraksi uterus, di situ tanda-tandanya. Kalau incompletus ini dia sebagian keluar hasil konsepsinya. Jadi insipien yang iminen tadi ini belum ada pembukaan serviks, insipien itu sudah ada pembukaan serviks, completus itu semua hasil konsepsinya keluar, incompletus itu sebagian hasil konsepsinya keluar. Biasanya yang perlu kurat yang bukan berat adalah abortus incompletus, karena di situ masih ada bagian konsepsi yang ada di dalam rahim yang kadang menyebabkan pendarahan sehingga rahim tidak bisa kontraksi dengan baik. Kemudian untuk abortus provocatus di sini ada abortus criminalis dan medisin. Kalau criminalis kalian ingin tahu abortus yang dilakukan pada ibu-ibu yang tidak menginginkan janinnya atau dia sengaja ingin abortus janinnya. Ya, kalau medisin ini ada beberapa tindakan atau ada beberapa penyakit yang mengharuskan dia untuk abortus. Contohnya kehamilan dengan kista. Ya, kebanyakan kehamilan dengan kista itu perlu dilakukan abortus karena tubuh itu menganggap bahwa hasil konsepsi yang ada di dalam tubuh itu sebagai benda asing, sehingga perlu dilakukan abortus. Di sini ada abortus, banyak sekali kita abortus, ada spontan abortus, induk abortus, ada user abortus, ada abortus. Sedikit paham. Yang tadi itu kan masih belum ya. Kalau insipien itu nih, kita lihat hasil konsep peluruhan, ya tidak ada peluruhan di rahim, jadi di sini masih ada, tapi dia masih berlangsung. Kemudian kalau yang insipien ini sudah berlangsung, jadi ada pembukaan serviks, yang rahimnya ada pembukaan serviks, keluar peluruhan darah dari serviks ini, dari rahimnya, ini ada darah yang keluar, kemudian janinnya sedikit meluruh ke bawah, ya ini insipien. Kemudian ada abortus incomplete. Kalau abortus incomplete ini ada sisa, kita lihat ya, ada sisa dari hasil konsepsi, tetap ada berikutnya. Ini ada pendarahan. Kemudian kalau abortus komplit itu semua hasil konsepsinya keluar tanpa ada sisa. Kemudian tata laksana pada abortus seperti apa? Yaitu yang pertama penilaian kondisi klinis pasien, pertolongan awal kegawat daruratan, ABC, ideal breathing situation, ya. Kemudian ada tata laksana definitif abortus itu tergantung pada derajat abortus. Ini saya garis merah. Itu pada derajat abortus dan meliputi prosedur medikal subkal. Nah, jadi tergantung derajat abortusnya, dia perlu tindakan apa. Kalau misal dia yang incomplete, dia perlu uretase. Ya, kalau misal dia komplit tapi masih komplit dan sudah keluar semua tidak ada sisa, berarti dia tidak memerlukan uretase. Ini tata laksana pada abortus iminen pada umumnya. Untuk abortus iminen, karena dia masih berlangsung dan biasanya bisa dipertahankan janinnya, biasanya tidak perlu menggunakan, tidak ada terapi khusus, hanya terapi medikamentosa. Dari berbagai sumber, biasanya dilakukan tirah baring, kemudian diberikan analgesik untuk pereda nyerinya, kemudian ibu dianjurkan untuk menghindari aktivitas fisik yang berat, kemudian apabila pendarahan berat dan masih menetap, kemungkinan terjadi abortus ya. Jadi jika karena pelaksanaan dari ini tadi ibu tetap mengalami pendarahan, kemudian tingkat abortusnya naik. Jadi
yang dia semula imminence akan menjadi incipient. Untuk tata laksana abortus incipient, jika janin kurang dari 20 minggu, maka akan dilakukan evakuasi isi uterus dengan cara berapase biasanya. Kemudian jika janin lebih dari 16 minggu, tunggu adanya ekspulsi spontan dari hasil konsepsi. Ekspulsi itu tunggu janin keluar dengan sendirinya secara spontan dari hasil konsepsi. Kemudian dievakuasi isi uterus untuk membersihkan sisa-sisa konsepsi yang tertinggal. Biasanya dapat dilakukan jika memungkinkan dilakukan infus oksitosin 50 intraunit dalam 500 ml sehingga dapat membantu terjadinya ekspulsi spontan hasil konsepsi. Dan untuk tata laksana abortus inkomplet, ya evakuasi hasil konsepsi dari uterus dengan cara AFM atau dilatasi tajam, atau evakuasi jika evakuasi tidak memungkinkan untuk segera dilakukan, berikan misoprostol 400 mg ulangi setiap 4 jam setiap 4 jam. Jadi ini penggunaan misoprostol karena tadi yaitu untuk mempermudah ekspulsi konsepsi. Kemudian tata laksana abortus sebelumnya tidak ditentukan ya, karena hasil abortusnya hasil konsepsinya keluar semua. Lakukan pemeriksaan pada pendarahan berat dan biasanya hanya dilakukan USG untuk melihat apakah masih ada sisa atau tidak. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang tidak dosa dan mulai dari dosa dan KIP. Screen-nya kelihatan nggak ya? Kelihatan, Bu. Udah ya. Jadi di sini kehamilan muda itu selain abortus juga ada molahidatidosa dan KIP ya. Apa itu molahidatidosa? Molahidatidosa mungkin kalian tahu. Molahidatidosa itu kalau di masyarakat umum itu biasanya itu hamil anggur. Kebanyakan disebutkan hamil anggur. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan kata-kata hamil anggur. Jadi molahidatidosa di sini adalah kehamilan abnormal di mana hampir seluruh kili karyonisnya mengalami perubahan hidrofik. Ya, definisinya sama seperti kehamilan biasa. Nah, cuma di sini ada beberapa yang tidak positif. Kemudian biasanya terjadi ini yang menjadi ciri khas dari molahidatidosa yaitu adanya pendarahan dan hiperemesis epidarum. Kemudian ada tanda preeklampsi pada trimester 1. Kalian tahu tanda-tanda preeklampsi apa? Sudah dijelaskan belum sama Bu Rahma tanda-tanda preeklampsi? Oke, tanda-tanda preeklampsi pada trimester 1 yaitu biasanya tensi di atas 140, kemudian protein urinnya positif. Kemudian di sini ada uterus yang lebih besar dari UK. Jadi ada 4 ciri khas dari satu, ada gerakan janinnya negatif, juga tidak terjadi gerakan janin di usia lebih dari 20 minggu. Kemudian kalau negatif. Jadi di sini nih,
Di sini ini merupakan tanda-tanda ini merupakan tanda atau ciri khas dari melahidati dosa. Kemudian untuk mendiagnosis pasti melahidati dosa dengan cara melihat gelembung mola yang sudah dilahirkan, kemudian dilakukan USG. Biasanya gambaran USG itu seperti sarang tawon. Jadi biasanya kalau pada kehamilan normal itu terlihat kantong kehamilan. Pada melahirdosa tidak ada kantong kehamilan, tetapi adanya gambar sarang-sarang tawon yang menggerumbul seperti anggur. Ya, seperti anggur tersebut. Kemudian jika di ronsen foto tidak tampak kerangka janin. Kemudian hasil lab ada HCG-nya lebih tinggi dari kehamilan biasa. Selanjutnya, untuk terapi melahidati dosa dilakukan apa? Untuk terapi melahidati dosa hanya dilakukan perbaikan KU, kemudian selanjutnya pengeluaran jaringan mola dengan metase atau histerektomi. Nah, untuk kapan kita akan melakukan kuretase dan histerektomi ini tergantung derajat dari melahidati dosa atau tergantung seberapa parah atau seberapa menempelnya dia ke DSI-2, menempelnya melahidati dosa ini ke DSI-2. Kalau misal melahidati dosanya ini menempel di DSI-2-nya bisa kita keluarkan dengan kuretase, maka akan kita keluarkan dengan kuretase. Tetapi jika dia sudah menempel ke DSI-2-nya sangat dalam, biasanya dilakukan histerektomi. Kemudian dilakukan follow-up untuk mengatasi tanda-tanda karsinoma. Jika tes beta hasilnya 8 minggu setelah evakuasi masih tinggi, maka curiga keganasan yang mengarah ke karsinoma. Mengarah ke selanjutnya adalah kehamilan ektopik terganggu. Nah, kehamilan ektopik terganggu itu biasanya kalau di masyarakat kita dengan kehamilan di luar kandungan. Apa itu kehamilan di luar kandungan ya? Kehamilan di luar kandungan adalah kehamilan yang berlangsung di luar lokalisasi endometrium yang normal atau vakum uteri. Normalnya kan kehamilan terjadi di vakum uteri. Nah, ini terjadi di luar vakum uteri. Nah, pada fertilitas, ini fertilitas ya, jadi fase awal dia terjadi ovulasi di sini, dia sel telurnya ketujuh falopi, kemudian ketemu sperma, sehingga terjadi ketika sel telur dan sperma bertemu, kemudian menjadi zigot akan diteruskan ke ovarium, kemudian di sini selanjutnya hari ke-8 ke-9 dia akan implementasi di blastositnya. Nah, ini fertilisasi yang normal. Jika dia mengalami kehamilan ektopik terganggu, yang harusnya dia mengalami implementasinya di blastosit, dia akan mengalami implementasinya di bagian-bagian ini. Kebanyakan dia mengalami di ampulari, di bagian tuba. Ya, kejadiannya 7,6,9 terjadi di ampulari sebelah kiri, sebelah kanan, kemudian 92,7% terjadi di ampulari sebelah kiri. Jadi seharusnya implementasinya di yang blastositnya, jadi implementasinya ini terjadi di tuba falopi, kebanyakan falopi. Kemudian faktor penyebabnya apa saja? Jadi faktor penyebabnya itu biasanya ada bekas radang pada tuba, kalau ada bawaan tuba, gangguan fisiologis tuba karena pengaruh hormon, kemudian ada abnormalitas zigot, ada faktor ovarium, hormon dan faktor-faktor lainnya yang tidak bisa dijelaskan. Biasanya kehamilan tuba
ini tuba kan bukan tempat media untuk pertumbuhan embrio, sehingga jika terjadi kehamilan di tuba, maka hasil konsepsi itu akan mati ini dan diabsorpsi. Ya, jika embrio itu sudah masuk ke dalam lubang tuba, ya, ini akan terjadi aborus ke dalam lubang tuba. Jika embrio tubanya itu sudah masuk ke dinding tuba, maka akan terjadi ruptur tuba. Ya, akan terjadi ruptur tuba. Karena kan embrionya semakin besar sehingga terjadi ruptur di dinding tuba. Gejala kliniknya apa? Ini diingat-ingat triase gejala klinik dari KET, yaitu aminore, nyeri perut, pendarahan intraabdominal dan transvaginal. Kemudian terdapat tanda-tanda kehamilan. Ya, biasanya itu yang khas itu di sini, nyeri perut pada pasien jika dia ditanyakan kita tanyakan nyeri perutnya itu nyeri perut yang sangat hebat. Kemudian di sini ada aminore, biasanya aminorenya lama dan bervariasi. Dengan sama dengan aminore yang terdapat pada kehamilan karena ini adanya zigot. Kemudian nyeri pada perutnya itu adalah jika nyeri abdomen atau kehamilan tuba, jika terjadi nyeri abdomen itu merupakan tanda-tanda kehamilan tuba yang pecah. Jadi jika nyerinya itu hanya nyeri di abdomen saja, maka kemungkinan kehamilan tubanya pecah. Jika rasa nyeri menjalar ke seluruh abdomen dan bila ada darah sampai ke diafragma, itu biasanya nyerinya di daerah bahu, jadi daerah perut sampai ke daerah bahu, tapi di situ sudah ada darah yang sampai ke diafragma. Kemudian ada juga hematokel. Jika sudah terjadi hematokel atau ini biasanya terjadi nyeri di bagian perut bawah dan susah diambil. Ya, ini jadi nyeri-nyeri perut yang dialami pada KET biasanya itu seperti ini. Gejala kliniknya biasanya terjadi abortus atau ruptur kehamilan tuba. Himpunan darah dapat mengganggu sirkulasi umum sehingga meningkatkan nadi meningkat dan tensi menurun sehingga terjadi shock. Hati-hati untuk ibu bidan itu pendarahan-pendarahan sehingga menyebabkan shock. Nah, hati-hati di sini. Ibu tampak anemis, menunjuk ekstremitas dingin, berkeringat dingin, kesadaran menurun pada badan tampak pendinginan darah. Ini bisa dilihat dengan USG. Kemudian untuk mendiagnosa KET dengan apa? Dengan anamnesa trias KET tadi, ditanyakan ke ibunya ada nyeri perut atau tidak, kemudian terdapat aminore atau tidak, ya. Ditanyakan nih pendarahan intraabdominal atau transvaginal atau tidak, ditanyakan, dikaji benar-benar dikaji pada data subjektifnya. Kemudian untuk pemeriksaan umumnya biasanya penderita tanpa anemis dan sakit, kesadaran bervariasi tergantung derajatnya, kemudian akal dingin, nadi meningkat, PD turun sampai shock. Pemeriksaan abdomen biasanya perutnya kembung, terdapat cairan bebas, darah, nyeri, dan saat peragaan. Untuk mendiagnosa KIP juga bisa dilakukan dengan pemeriksaan transvaginal atau pemeriksaan PT. Ya, biasanya ini merupakan ciri khas dari KIP yaitu nyeri goyang pada pemeriksaan serviks. Jadi saat kita goyang, itu ibunya sangat nyeri saat kita goyang. Saat kita PT masukkan, kemudian kita goyang, itu ibunya merasakan nyeri. Kemudian kafum 12-nya itu menonjol dan nyeri. Saat kita raba kafum 12 itu menonjol dan nyeri. Kemudian mungkin terasa tumor di samping uterus, ini jarang sekali terjadi kalau tumor di samping uterus. Pada hematokel tumor dan sulit dibedakan. Kalau untuk yang ketiga dan keempat ini sulit jarang sekali terjadi. Yang sering terjadi itu adalah saat kita PT itu adalah nyeri goyang pada serviks dan kafum 12 yang menonjol dan nyeri. Ya,
Kemudian di situ tata laksananya apa? Yaitu observasi, kemudian penanganan umum yaitu dengan laparoskopi untuk mengambil hasil konsepsinya, kemudian dengan salpingotomi atau pembedahan konservatif atau ransitomosis juga. Kemudian ini merupakan diferensiasi diagnosis atau gejalanya sama, cuma diagnosisnya berbeda. Hati-hati salah mendiagnosis. Kadang ada ibu yang mengalami nyeri perut padahal dia mengalami PID. Kemudian ada yang dia mengalami pendarahan, ternyata dia hanya mengalami pendarahan saat ovulasi. Ini merupakan diagnosa damping. Hati-hati saat mendiagnosa KIP karena ada beberapa gejala atau beberapa gejala yang mirip dengan diagnosa penyakit lain. Kemudian kematian kehamilan ekstraktif berapa? Itu pendarahan kehamilan juga interesial, infeksi seksual, dan keterlambatan merujuk. Ingat, ada ibu juga jangan sampai lambat merujuk kasus-kasus yang tidak mungkin kita bisa tangani. Segera lakukan rujukan jika kasus-kasus tersebut tidak bisa kita tangani dan perlu penanganan rujuk. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kita masih ada waktu 6 menit. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada Ibu. Saya sampai Baik Ibu, di sini tadi kan Ibu menjelaskan tentang pendarahan di sini yang menjadi pertanyaan saya. Apa yang menjadi perbedaan antara bercak darah tanda hamil dan flek pendarahan? Biasanya kalau bercak darah tanda kehamilan itu yang dia yang benar-benar pendarahan muda dan bercak darah yang terjadi pada saat dia involusi itu biasanya kalau pendarahan yang terjadi biasanya itu dia mengalami kontraksi uterus ya, biasanya itu ada nyeri perut. Tapi jika ada involusi atau pada kehamilan yang normal itu tidak terjadi kontraksi uterus. Itu yang membedakan. Sama-sama terjadi pendarahan. Biasanya kalau pendarahan yang lebih mengarah ke pendarahan yang abnormal itu dia mengalami kontraksi uterus dan darahnya lebih banyak daripada kehamilan normal. Kalau kehamilan normal yang dia nidasi zigot itu hanya bercak sputing. Biasanya sputing itu biasanya kita kalau mens itu hari ke-6 sampai ke-7. Jadi cuma saya bercak gitu aja. Tapi kalau pendarahan yang kehamilan abnormal itu dia agak banyak dan terjadi kontraksi uterus. Ada yang lain? Oh iya Bu. Berarti kalau bercak darah pada awal kehamilan itu nggak apa-apa ya Bu kalau ada. Tapi dilihat kita tanya kan kepada pasiennya apakah pasiennya dia mengalami kontraksi uterus atau tidak. Saat kita pemeriksaan dilihat di perutnya dia mengalami kontraksi uterus atau tidak. Kalau tidak mengalami kontraksi uterus dan hanya bercak saja, kemungkinan itu adalah nidasi. Fase nidasi zigot menempel ke bisi 2. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ada yang Ya ada Ibu. iya siapa? Saya atas nama Angelina Tonda Ibu mau bertanya. Ibu tadi menjelaskan tentang abortus medisin. Di sini saya bertanya, dengan melakukan abortus medisin ini, apakah masih termasuk dalam kewenangan bidan atau tidak, Ibu? Kalau misalkan termasuk dalam kewenangan bidan, apakah dengan melakukan abortus yang walaupun sudah disetujui oleh kedua belah pihak dengan bidan dan pasien ini, apakah tidak melanggar kode etik dalam kebidanan atau dalam undang-undang, Ibu? Terima kasih, Ibu. Saya jelaskan. Semua jenis abortus yang jenisnya adalah provokatus tidak dianjurkan dan tidak dilakukan oleh bidan. Kita
Tindak kapan harus dilakukan abortus medicine itu hanya SPOG. Kita hanya apakah itu yang jika itu diperlukan dan ada pertimbangan khusus kalau bahkan kedua belah pihak menyetujui, itu disarankan karena atas dasar keselamatan dari tubuhnya. Jadi bidan tidak boleh melakukan abortus dalam bentuk apapun. Menentukan kapan dia abortus, kapan dia tidak abortus, hanya dokter SPOG. Itu yang nggak aneh. Jadi bidan tidak ada kewenangan khusus untuk melakukan abortus. Ada lagi? Terima kasih, Bu. Ada lagi? Kalau tidak ada, ini kan disebutkan kalian sudah UTS ya. Saya masih punya utang 2 pertemuan. Jadi nanti semisal ada jadwal kosong, mungkin kalian bisa hubungi saya untuk mengisi, atau kalau kalian bersedia, saya akan mengisi di malam hari setelah sholat tarawih. Mungkin gimana? Bersedia atau tidak? Kalau Boleh, Bu. Bisa, Boleh. Sebentar, Mas. nanti silakan PJNK menghubungi saya kapan kalian siap untuk kuliah malam atau kuliah saat jam kosong. Kita tinggal 2 pertemuan. Oke, kalau tidak ada, berarti hari ini masuk semua ya, 39 orang ya. 38, Ibu. Oh ya, 38. Berarti kalau gitu saya akhiri. Kurang lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Semoga